Oke, assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membuat soft tanner ala-ala MLT ya, seperti itu ya teman-teman. Yang pertama itu bahan utamanya adalah ini super soft pasta ya, 1 kilo. Karena nanti kita akan membuat 10 liter soft tanner atau pelembut pakaian. Kemudian ada metanol, ini saya siapkan 50 ml. Kemudian ini ada bibit parfum, saya menggunakan aroma senapi. Ini bibit parfumnya 80 ml. Kenapa ini kelihatannya jadi 100? Karena saya tambahkan 20 ml gliserin ya teman-teman, untuk pengganti fiksatif, untuk supaya parfumnya itu nempel di baju gitu ya, pengganti fiksatif gitu ya. Ini bahan utama adalah super soft, kemudian itu tadi metanol 50 ml dan bibit parfum 80 ml, dan juga 20 ml nya itu fiksatif atau bisa juga diganti dengan gliserin ya teman-teman. Nah, cuma bahan itu saja. Untuk yang pertama dalam proses pembuatannya itu adalah kita siapkan air 10 liter. Harus air isi ulang ya teman-teman, jangan menggunakan air sumur atau PDAM setempat ya, karena nanti akan merubah aroma ya, atau bakteri-bakteri lainnya itu nanti mengandung apa ya, supaya bahannya nanti akan terganggu dengan adanya air PDAM ataupun air sumur ya teman-teman. Maka dari itu kita siapkan harus dengan air isi ulang ya. Oke. Nah, ini air yang sudah saya rebus, ini 5 liter. Nanti yang 5 liter itu adalah yang air biasa ya, air dingin. Ini saya menunggu sampai mendidih, nanti baru saya buat teman-teman ya, supaya hangat, untuk melarutkan super softnya itu cepat. Oke. Ya, ini yang 5 liter teman-teman, saya siapkan untuk yang dingin ya. Saya kasih di bak sini supaya penuangannya itu mudah. Silahkan teman-teman untuk mencontoh juga boleh ya. Ini sudah saya isi air isi ulang ya. Nah, seperti ini teman-teman, penuangannya itu mudah ya. Ini nanti saya siapkan 5 liter, dan ini saya siapkan sesuai takaran teko saya 2 liter dulu, nanti baru 3 liter juga dengan air dingin. Silakan disimak nanti videonya ya teman-teman. Oke, yang pertama ini saya siapkan pengaduk ya. Saya menggunakan bor teman-teman, seperti ini. Untuk spatula biasa juga bisa, yang penting pengaduk untuk menyampur nanti ya. Untuk proses pembuatannya supaya cepat, saya menggunakan bor seperti ini ya teman-teman.
Ya oke teman-teman, ini sudah saya siapkan ya untuk pembuatan deterjen cair berbahan ramah lingkungan. Bahan dasar utamanya adalah mesh ini. Saya jelaskan dulu ya. Mesh ini adalah surfaktan yang ramah lingkungan ya teman-teman. Dalam literasi yang diperoleh, mesh atau metil ester sulfonat adalah surfaktan anionik ya, yang dapat dibuat dengan sulfonasi metil ester asal lemak jenuh. Nah, yang berasal dari lemak dan minyak alami ini teman-teman. Untuk pembuatan ini itu sangat mudah ya. Tinggal seduh air gitu, air yang hangat 70 derajat lah, tidak usah panas-panas. Nah, mesh ini digunakan pada pembuatan sabun laundry juga bisa, dan ini bekerja sebagai surfaktan untuk daya bersih ya teman-teman. Ini surfaktan berasal dari kata surface aktif ya. Surface aktif agen, yakni senyawa kimia yang bisa mengaktifkan permukaan suatu zat lain yang awalnya tidak dapat berinteraksi. Nah, dengan ini sangat rekomendasi sekali ya teman-teman. Nah, mesh ini berasal dari minyak sawit teman-teman. Mesh sendiri pembuatannya berasal dari metil ester minyak sawit. Nah, di mana di Indonesia merupakan produsen kedua terbesar di dunia, maka memungkinkan Indonesia sebagai pelopor produsen surfaktan mesh ini ya teman-teman. Sangat bagus ini, bentuknya flag ya. Nah, untuk bahan mesh ini sangat ramah lingkungan ya teman-teman, mudah terurai, maksudnya begitu. Mesh ini terdegradasi secara signifikan lebih cepat daripada las ya, dan secara substansial terdegradasi di sekitar suatu hari. Kemudian ada enzim AR sama citrit acid ya teman-teman. Ini sudah dicampur sama enzim AR dan juga citrit acid.
Enzim AR ini berfungsi sebagai anti redeposisi ya, yaitu zat yang mengikat kotoran dari serat kain agar kotoran tidak melekat kembali pada serat kain pakaian. Dan ini ada enzim AR sama citrit acid. Nah, enzim AR ini berfungsi sebagai anti redeposisi, yaitu zat yang mengikat kotoran dari serat kain agar kotoran tidak melekat kembali pada serat kain ya teman-teman. Kotoran setelah dibersihkan oleh deterjen akan mengembang dalam air. Jika anti redeposisi, kotoran tersebut akan mengendap kembali dan bisa saja kembali ke serat kain, sehingga kegiatan cuci-mencuci adalah sia-sia ya. Maka dari itu harus menggunakan ini ya teman-teman. Biasanya ini itu akan ditimbulkan dengan air yang keruh dan kotor, itu artinya deterjennya berfungsi dengan baik ya dalam mengangkat kotoran. Maka dari itu harus menggunakan enzim AR sama citrit acid ini ya teman-teman. Untuk takarannya nanti saya jelaskan. Nah, untuk bahan-bahan yang ini teman-teman pastinya sudah tahu ya. Untuk bahan-bahan yang ini itu sudah umum di mata pelajar kimia ya. Di YouTube saya itu banyak yang ya bahan-bahannya seperti inilah. Biasa saja. Ada Camperland foam booster sebagai foam booster antibakteri. Nanti takarannya saya akan urai ya. Kemudian ada NaCl dan juga ada EDTA, dan bibit parfum sudah tercampur dengan Victasif, dan juga tentunya pewarna ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman bisa menyatat, untuk bahan mes ini dalam pembuatan 10 liter saya siapkan 422 gram ya teman-teman, tidak sampai setengah kilo ya. Ini 422 gram. Nah, kemudian enzim AR nya ini yaitu 225 gram atau seperempat ya. Kemudian citrit acidnya itu 10 gram saja ya teman-teman, tidak usah banyak-banyak karena ini pembersih pendamping, fungsinya sangat bagus. Nah, kemudian ada NaCl, ini garam industri atau teknis yang mudah larut ya teman-teman. Ini saya siapkan 200 gram saja untuk NaCl nya. Kemudian untuk pengawet EDTA bisa yang jenis EDTA 4Na atau yang EDTA 2Na juga bisa teman-teman ya. Fungsinya sama sekali, maksudnya sama saja begitu ya teman-teman. Untuk yang lebih bagus kita menggunakan yang EDTA 2Na. Kemudian ada parfum sudah tercampur Victasif ya teman-teman, ini aroma lili. Untuk bibit parfumnya itu 30 ml, kemudian Victasifnya itu 20 ml ya teman-teman, jadi total itu 50 ml. Kemudian ada Camperland sama antibakteri. Antibakteri ini saya menggunakan 30 ml yang jenis BKC, sama Camperlandnya ini 50 ml dan foam boosternya itu 50 ml. Jadi ini total semuanya 130 ml ya teman-teman. Sudah tercampur BKC untuk antibakteri, untuk anti apek ya teman-teman, supaya tidak timbul wanginya itu tidak enak begitu ya. Kalau antibakteri ini supaya tidak apek di baju atau di pakaian ya.
Sudah jelas ya, Camperland sama foam booster ini kawin, ceritanya begitu. Sama antibakteri yang jenis BKC. Dan untuk pewarna ini kita tuang secukupnya saja, selera teman-teman saja ya. Untuk pewarna ada yang suka pekat, ada yang suka tipis bening ya. Nah, bahannya ini tadi semuanya. Saya rasa teman-teman sudah paham ya, begitu ya. Ini tolong disimak videonya karena ini akan saya proses, saya buat. Teman-teman silahkan disimak ya, semoga paham dan jelas. Cekidot. Oke teman-teman, ini sudah saya rebus untuk melarutkan berbahan meshnya tadi ya. Ini saya akan didihkan, nanti setelah itu saya tuang ke ember untuk penyampuran bahannya. Yang direbus ini 5 liter sudah cukup ya. Nanti ditambah air 1 liter supaya tidak panas sekali untuk pelarutannya, supaya kita mengaduknya nyaman, tidak keluar uap ya teman-teman. Oke, kita tunggu sampai mendidih dulu ya teman-teman.
Oke teman-teman, ini deterjen cair yang kemarin saya buat setelah saya diamkan 12 jaman ya, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan buka bagaimana jadinya ya teman-teman, untuk deterjen cairnya. Nah, ini deterjen cairnya yang kemarin saya buat sudah jadi ya teman-teman. Jadinya seperti ini ya. Warnanya biru. Coba saya ini ya. Nah, jadinya bening ya, warnanya biru. Ini yang kemarin berbahan mesh ya teman-teman. Untuk seperti ini yang baik itu buat mesin cuci ya teman-teman, bagus ini. Inilah hasilnya, sangat kental ya. Ini akan saya coba ambil 100 ml ya, buat untuk menyuci baju nanti. Ini saya ambil 100 ml buat nyuci baju ya teman-teman. Kita akan coba busanya serta kualitasnya bagaimana, oke? Nah, di sini saya akan tuang 100 ml deterjen cair yang kita buat kemarin ya teman-teman. Kita masukkan ke sini untuk mencuci.
Ya, oke teman-teman, kali ini saya akan membuat anti noda pada pakaian ya, sejenis apa itu namanya, varnish. Ya, ini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Yang pertama ada air 1 liter, karena ini untuk meringkas video dan proses pembuatan ya teman-teman. Jadi saya produksi seminimal mungkin kalau bisa ya, untuk teman-teman yang penting bisa mencontoh. Oke, ini air 1 liter. Kemudian ada bibit parfum 6 mili, dan juga ada hidrogen peroksida ini ya, atau H2O2. Ini kadarnya 50%. Ini saya kasih 100 mili. Kemudian ada NP10. NP10 ini untuk penyampur parfum dengan air supaya bisa menyatu. Ini 10 mili, 100 mili, 6 mili, dan ini 1 liter. Cuma itu ya bahannya. Nah, sekarang akan saya proses. Kita siapkan ini spatula atau pengaduk ya, supaya mudah nanti untuk melarutkan. Nah, yang pertama ini saya akan melarutkan H2O2 yang kadar 50%. Ini saya kasih 100 mili ya teman-teman. Nah, ini saya tuang. Ini 100 mili. Kemudian saya akan aduk. Kita aduk-aduk terus. Sangat mudah dan simpel ya teman-teman. Untuk melarutkan H2O2 ini bahannya berbahaya ya, jangan terkena tangan dan bagian tubuh lainnya karena menimbulkan gatal ya, atau perih di tangan. Oke. Untuk teman-teman harus hati-hati. Ya, sekarang kalau sudah dirasa sudah larut, kemudian ini yang parfumnya saya tuang ke NP10 tadi ya. Nah, supaya tercampur ya. Kemudian saya kocok-kocok gini. Supaya parfumnya tercampur ya. Nah, cuma gini saja. Nah, kemudian kita masukkan ke adonan nomor 1 ini ya. Oke, kemudian kita aduk-aduk lagi ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi ya. Sangat mudah dan simpel sekali, karena ini saya buat videonya seminimal mungkin ya teman-teman. Saya produksi 1 liter. Karena ini ada tambahan bahan, jadi jadinya itu 1 liter naik lebih ya. 1 liter 100 mili atau 1200 mili ya jadinya. Nah, ini harumnya sudah terasa. Saya menggunakan bau parfum Sakura. Ini produksinya, ini saya anti noda pada pakaian ya, sejenis varnish teman-teman.
untuk cara pembuatannya nanti saya akan tulis di deskripsi ya, untuk teman-teman bisa menyatat atau menyontoh sebelum membuatnya. Nah, untuk membuat dengan kapasitas yang banyak bisa dinaikkan 10 kali ya, dengan takaran ini yang saya berikan tadi. Bisa dikalikan 10 kali untuk produksi 10 liter dan seterusnya untuk teman-teman. Oke. Nah, saran saya kalau untuk tempat cairan ini ya, jangan menggunakan aqua. Oh maaf, jangan menggunakan yang jenis botol seperti ini ya teman-teman, karena nanti ada kandungan uapnya. Harus menggunakan botol yang jenis seperti ini ya, yang kuat. Kalau jenis seperti ini nanti takutnya malah meletup ke atas atau terjadi pengembangan dalam kemasan ya. Kalau ini sangat kuat teman-teman. Oke, saya rasa segitu saja teman-teman. Semoga tayangan ini bermanfaat ya. Untuk sebelum membuatnya, teman-teman bisa menonton video saya dan bisa baca di deskripsi nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi, salam sehat, salam sejahtera, tetap produktif ya. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Ini yang sabun mandi yang kemarin ya, yang kita buat. Nah, ini adalah pH-nya kan 7. Untuk sabun mandi secara umum itu pH 5,5 ya teman-teman, yang sering kita pakai. Nah, cara menurunkannya pH 7 dari ke 4 sampai 5 kita pakai citron ya teman-teman. Coba kita tuang ke sini. Kemudian kita akan aduk ya. Kemudian nanti kita tes pH. Dapatnya nanti pH berapa ya. Ini kemarin kan pH 7 ya teman-teman. Coba kita tes pH ya. Ini kertasnya. Nah, ini. Nah, ini teman-teman. Kita dapat pH berapa ya? Masih tetap di pH ini ya, 7 ya. Maaf, kameranya blur. Oke, masih di pH 7. Kita tambahkan citron lagi ya teman-teman. Supaya pH-nya turun. Kita aduk-aduk terus. Ya, memang sabun mandi secara umum itu memang antara 4,5 sampai 5,5 ya pH-nya ya teman-teman. Kita aduk terus teman-teman. Nah, kemudian kita cek pH lagi ya. Ini. Nah, ini sudah turun ini teman-teman. Coba kita samakan ya. Nah, ini sudah pH 5 mendekati 6 ini ya teman-teman.
bisa dilihat ya. Nah, antara 5 dan 6 ini ya teman-teman. Untuk garis atas, garis kedua dan ketiga dan keempat sudah menandakan bahwa ini pH 6 sampai pH 5 sampai 6 ya teman-teman. Ini dari pH 7 kita turunkan ke pH 4, 5, 6 ya. Karena ini pakai kertas, jadi beginilah caranya. Karena kita tidak pakai pH meter ya. Nah, ini teman-teman. Ini sudah bisa dipakai secara umum ya. Untuk sabun mandi cairnya, untuk yang suka pH di bawah 7 ya, di bawah netral, tentunya 4,5 sampai 5,5 ya. Inilah caranya tadi. Kita tambahkan citron ya untuk menurunkan pH. Oke, untuk tayangan kali ini begitu saja ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang menonton video saya. Siapa tahu sabun mandi teman-teman pH-nya terlalu tinggi, bisa diturunkan ya dengan citron. Untuk yang untuk meninggikan pH bisa ditambahkan dengan cairan soda api ya, seperti yang video sebelumnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.